adik-adik. Saat ini Katong kembali ada dalam kebaktian sekolah minggu jenjang anak tanggung Jemaat Menara Kasih. Untuk memulai Katong ibadah, kakak pengasuh mengundang adik-adik semua di rumah berdiri lalu Katong menyanyi bersama betapa hatiku berterima kasih. Adik-adik, Katong akan memulai Katong punya kebaktian di siang hari ini. Mari Katong sama duduk tenang, lipat tangan lalu Katong mau berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena di saat ini kami kembali boleh ada dalam kebaktian sekolah minggu jenjang anak tangguh. Kiranya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Ya adik-adik, semua boleh dipersilakan duduk lalu Katong menyanyi bersama lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik, tiba saatnya Katong akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Dan juga di Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Ya, satu kali lagi 1 Timotius 4 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, kalau adik-adik sudah dapat, semua tenang lalu Katong mau berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman ini Tuhan bagi kami dan pimpin kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang boleh kami dengar kiranya boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12 yang berbunyi demikian. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam sukacitamu. Firman yang berikut, Kisah Para Rasul 5, ayat 17-25. Di bawah judul, Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah iman besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua besar Israel, tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengarkan laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Ya adik-adik, setelah tadi Kotong baca firman Tuhan, sekarang kakak pengasuh mau membawa adik-adik kepada materi, dan Kotong punya pokok bahasan untuk materi kali ini adalah percaya kepada Allah. Sub pokok bahasannya bukti janji Allah kepada Timotius dan rasul-rasul. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Timotius ini adalah seorang anak muda yang saleh dan taat kepada Allah. Dia berasal dari keluarga yang selalu menanamkan nilai-nilai iman, baik itu dari ibunya Eunike atau dari neneknya yang bernama Louis. Timotius ini tinggal dan besar di Listra. Adik-adik, Timotius ini dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan, dan Timotius memulai pelayanannya pada usia 15 tahun. Usia yang sangat muda, dan pasti seng banyak yang bisa terima itu. Karena pada saat itu seorang pelayan harus berumur 30 tahun menurut tradisi orang Yahudi. Adik-adik, namun Timotius harus tetap menjalankan tugas pelayanannya untuk memimpin dan mengajar umat yang lebih tua dari dia. Tidak sedikit yang menganggap remeh dia pada saat itu karena usianya yang masih muda. Nah adik-adik, karena itu Paulus ingin mentabahkan Timotius. Mentabahkan di sini artinya Paulus ingin memberikan semangat kepada Timotius dengan mengatakan bahwa orang-orang yang akan anggap remeh yang akan anggap remeh Timotius kalau dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Itu adik-adik bisa lihat tadi di konten pembacaan 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Jadi bagi Paulus, keteladanan itu harus dinampakkan dalam bentuk kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dalam pelayanan Timotius, selalu mengandalkan Tuhan, dan Roh Tuhan selalu memampukan Timotius dalam melayani, sehingga dalam menghadapi tantangan Timotius tidak takut. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Allah itu yang pernah meninggalkan orang-orang yang dipilihnya untuk melayani. Hal ini Kotong bisa lihat melalui
beberapa kisah yang dialami oleh para rasul. Ini ada video yang akan kakak pengasuh tayangkan untuk adik-adik dong mengenai kisah Paulus dan Silas di penjara, serta kisah Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka
dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Sembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan. Setiap pagi, ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Dia duduk di pintu gerbang Bait Allah untuk minta sedekah kepada orang lewat. Pada sore hari, Petrus dan Yohanes pergi naik ke Bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang Bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tapi Petrus berkata dia tidak punya emas dan perak. Lalu Petrus berkata bahwa apa yang dia punya akan diberikan kepadanya. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Pengemis itu sangat bersukacita dan memuji-muji Allah. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam Bait Allah. Semua orang di Bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah terjadi. Nah, adik-adik, para rasul mampu melakukan tugas pelayanan dan menyembuhkan banyak orang. Itu semua bersumber dari yang pertama, ketekunan. Ketekunan para rasul untuk terus bersungguh-sungguh dalam memberitakan Injil. Terus mereka berpuasa, mereka tak berhenti berdoa dan membaca firman serta bersekutu. Yang kedua itu sehati. Jadi para rasul itu semuanya sehati dan tetap bersama untuk saling mendukung dan mendoakan dalam kondisi apapun. Yang ketiga itu berdoa. Ketekunan para rasul dalam doa membuktikan bahwa rasul-rasul tidak mau melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan.
Oleh karena itu, Tuhan tetap menolong mereka dan memampukan mereka melakukan berbagai mujizat Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah ketika kita menghadapi tantangan hidup, misalnya sakit, atau seperti kondisi pandemik sekarang yang menuntut adik-adik dong harus sekolah dari rumah, tapi harus tetap berprestasi, atau juga mungkin keadaan ekonomi yang susah atau tantangan-tantangan hidup lainnya, itu kotong saya boleh putus asa. Kotong harus tetap bertekun dalam doa dan meminta pertolongan Tuhan, dan percaya pasti pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Nah, soal percaya itu berarti katong menaruh seluruh katong punya hidup dan berpengharapan secara total kepada Allah, dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan katong. Namun ingat, Tuhan menginginkan sikap hidup yang bisa menjadi teladan dalam bersikap, bertutur kata, hormat menghormati, hormat kepada yang lebih tua, dan lain-lain, agar katong semua tetap diberkati Tuhan. Amin. Ya adik-adik, untuk mengaminkan katong punya materi di siang ini, dan sambil adik-adik memberikan persembahan, katong menyanyi bersama lagu pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan penjagaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami semua, sehingga kami semua boleh ada lagi untuk beribadah karena Engkau Tuhan. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan materi, kami boleh melihat video di siang hari ini Tuhan. Tuhan berkati semua yang kami lakukan di saat ini, kiranya itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan bagi anak-anak ini dalam seluruh masa pertumbuhan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam jerih juang mereka, dalam pendidikan, dalam segala hal yang mereka gumuli dalam hidup mereka Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berkati orang tua mereka, berkati semua yang mereka doakan, yang mereka naikkan kepadamu setiap hari Bapa. Biarlah Tuhan jawab seturut kasih dan kehendak-Mu, dan Tuhan ajarkan mereka untuk tetap percaya agar apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, mereka tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Hamba juga berdoa bagi persembahan yang telah mereka berikan. Tuhan terima persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi kondisi Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan negara ini Tuhan. Tuhan berkati dari seluruh pandemik yang sedang merajalela. Biarlah kami semua dilindungi, kami semua dijaga, kami semua disertai oleh tangan kasih-Mu. Kami tetap sehat, kami tetap aman Tuhan. Ingatkan kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan
berikan hikmat bagi kami agar kami tetap menaati dan menuruti setiap perintah dari pemerintah Bapa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berdoa juga bagi kondisi alam yang sekarang ini belum menentu, yang kadang hujan, kadang panas, yang bisa membuat tubuh kami menjadi sakit. Untuk itu Tuhan, tolong kami agar kami tetap diberikan hikmat untuk bagaimana kami bisa menjaga kesehatan dengan baik, dan kami mau tetap sehat semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Mungkin banyak yang belum sempat kami minta di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami dari hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, kami bawa setiap doa dan permohonan kami di saat ini, dan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan yang berbunyi, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang Kak Elis undang semuanya bangkit berdiri, lalu kotong mau menerima berkat. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus, ibadah yang kotong lakukan di saat ini telah selesai Tuhan, tapi kotong tahu bahwa tugas dan tanggung jawab kotong sebagai orang percaya di luar sana belum selesai. Untuk itu Tuhan, sebelum kotong mengakhiri ibadah ini, kotong semua minta daripada-Mu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah limpah rahmat melalui perantaraan Roh Allah yang kudus, mau selalu menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kami semua, menyertai setiap orang tua kami, juga para pengasuh kami, menyertai semua orang yang punya kami, jauh maupun dekat, mereka menyayangi bahkan membenci kami sekalipun, mulai dari hari ini, besok, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ini ada tugas untuk kegiatan TPI di hari Senin besok. Jadi, yang di Kakak Elis punya tangan ini, ada 4 jenis pekerjaan. Adik-adik dong bisa lihat, guru, petani, dokter, dan pengasuh. Jadi dari keempat jenis pekerjaan ini, adik-adik dong pilih salah satu saja. Soalnya, dong catat deh. Kakak Elis bacakan soal, dong catat. Berikan saran apa yang harus dilakukan pada jenis pekerjaan yang dipilih sehingga mendapat hasil yang terbaik. Jadi nanti adik-adik dong pilih salah satu pekerjaan, lalu adik-adik dong kasih saran untuk pekerjaan itu. Kira-kira apa yang harus pekerja itu dia buat supaya dia bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari dia punya pekerjaan. Jadi pilih salah satu saja ya, dari guru, petani, dokter, dan pengasuh. Jadi itu kotong tugas TPI untuk dikumpulkan besok hari Senin. Ya adik-adik, Kak Elis mengundang semuanya bangkit berdiri untuk kotong terima berkat. Kotong mulai. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, karena ibadah kami boleh selesai di saat ini. Sekarang kami meminta daripada-Mu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah limpah rahmat melalui perantaraan Roh Allah yang kudus, mau menjaga, melindungi, dan menyertai kami semua mulai dari hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kotong berpisah, kakak pengasuh mau mengingatkan kembali untuk adik-adik dong tetap mentaati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Lalu kalau yang penting saya usah keluar rumah, itu lebih baik daripada kalau dong keluar rumah tapi yang penting. Oke, sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Selamat siang, shalom.